Ya. Orang tuh ada yang bahagia, ada yang apa? Syekh. Ada yang galau, ya. Kayak antum galau bahagia deh. Orang tuh ada yang bahagia, senyum, tenang, tumak nina. Ada yang galau, gundah, gulana. Subhanallah, di antara hadiah Ramadan atau hadiah saum yang sedang kita lakukan, Masya Allah, kata Nabi, lis-saimi, bagi orang yang berpuasa ada hadiah. Ada hadiah. Apa hadiahnya? Farhatan. Dua kebahagiaan. Ya. Bagaimana dan kapan? Kata Nabi, farhatun inda fitrihi. Bahagia tatkala berbuka. Allahu Akbar. Baik buka harian. Ya. Naam, setiap hari kita berbuka. Masya Allah. Ada nggak yang nangis gitu ya? Orang lagi buka nangis. Ada nggak? Ditanya, antum kenapa nangis? Oh, sedih berbuka. Nggak ada ya. Pasti bahagia. Allahu Akbar. Dan berbuka dan nanti ada berbuka yang dikenal dengan Idul Buka, Idul Fitri. Masya Allah, sekarang aja sudah mulai memadati apa tuh? Hah? Stasiun, apa lagi? Hah? Subhanallah, sudah mulai persiapan minimal sudah beli tiket. Ngapain? Antum udah beli tiket ya? La ilaha illallah. Terasa kebahagiaan. Kata orang Sunda, ngumpul mangan ngumpul. Ya, kata orang Jawa ya. Makan enggak angkal ngumpul, yang penting bahagia. Allahu Akbar. Naam, farhatun 'inda fitrihi, berbuka ketika bahagia ketika berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Dan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kenapa demikian hebat ma'asyiral muslimin? Hadiah yang paling hebat. Apalagi bahagia ketika bertemu dengan Allah. Disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dicari, bahkan dipanggil. Ya. Naam, yang memanggilnya adalah surga yang telah diwujudkan oleh Allah. Ar-Rayyan, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang surga tersebut manggil-manggil, aina shaimun, mana yang puasa, mana yang puasa. Masya Allah. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Inilah rahmat, keutamaan, ya, anugerah yang Allah khususkan hanya untuk umat ini. Umat yang akan diselamatkan. Umat yang akan dibahagiakan. Umat yang akan digembirakan. Umat yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Yang dipilih menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Tentunya, ya, kebahagiaan itu akan didapatkan bagi orang-orang yang subhanallah mengetahui gagahnya Ramadan secara umum. Ya. Mengetahui gagahnya, agungnya, hebatnya, dahsyatnya Ramadan secara umum. Dan mengetahui tentunya secara khusus hakikat saum, puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelumnya saya minta maaf, Allahu Akbar, mohon maaf ini agak ingkar janji nih. Tadinya kita ingin melanjutkan kajian setiap pada subuh ya, qadarullah. Ternyata selain juga pribadi juga sebagian mengatakan ustaz subuh biasalah ngantuk. Dan sebagian ada yang ingin menghabiskan subuhnya dengan syuruk. Nah, the best ya, bagus. Menghabiskan syuruk di bulan Ramadan itu mungkin lebih dan itu lebih utama insyaallah, tentunya memiliki harga yang lebih gagah ya. Antum salat subuh berjamaah, kata Nabi SAW, man salat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah summa qa'ada yadhkurullah azza wa jalla, lalu dia duduk ya di tempat salatnya, di masjidnya, ya dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, yadhkurullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari. Naam, naik matahari satu tombak ditunggu dari waktu syuruknya. Tsumma shalla rak'atain, lalu dia melakukan salat 2 rakaat.
kana ka ajri hajjatin wa umratin tamatan tamatan tamatan, kata Nabi. Maka pahalanya seperti haji dan umrah sempurna dan sempurna dan sempurna. Makanya alhamdulillah, ya, akhirnya alhamdulillah kita pindah kajian ke hari ini atau saat ini. Tentunya juga bukan hanya beserta saya, juga hari-hari sebelumnya bersama asatidz yang lain. Insyaallah kami akan bergantian memberikan faidah-faidah dengan yaitu kajian-kajian yang sifatnya umum, ya, untuk masyarakat sekalian menambah wawasan kita insyaallah. Ikhwani fillah, kembali, Allahu Akbar. Tentunya hadiah Allah itu mahal. Ya. Tadi Allah katakan hadiahnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi ketahuilah bahwasanya hadiah Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ya, yang tidak akan bisa didapatkan begitu saja dengan leha-leha, dengan santai, dengan slow. Ya. Apalagi terkhusus di bulan Ramadan ini, Allahu Akbar. Ya. Bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kita untuk ya baghiyal khairi aqbil. Wahai para pecundang kebaikan, segera datang. Segera datang. Jangan lamban. Jangan malas. Jangan slow. Ya. Jangan ya tidak punya etos. Bahkan diberikan kesempatan untuk gagah dan gigih. Ada musuh kita yang tidak pernah damai dengan kita, iblis, yang senantiasa menggoda kita pun Allah belenggu agar kita lebih leluasa untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Lalu kata Nabi, ya bagi syarrik aksir. Wahai para pecundang keburukan yang kebiasaannya suka lalai, suka malas, molor.com, ya. Hardolin kata orang Sunda teh. Dar modal ulin, ya. Tidak ada ya semangat. Aksir, stop. Stop dari kelalaiannya. Ya, stop dari ketidaksemangatannya. Subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kita sudah tahu bagaimana Allahu Akbar, apa yang Allah sediakan subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman di bulan Ramadan ini. Maka tidak sepantasnya kita untuk berlalai ria, untuk bermalas ria. Bayangkan di hadapan kita, ikhwani, ada penghapusan dosa. Ya. Di hadapan kita ada penghapusan dosa. Dan itulah judul di antara judul besar Ramadan. Di hadapan kita ada, subhanallah, yaitu pahala-pahala yang dahsyat. Lipatan pahala yang tak terhingga. Allahu Akbar, dan itulah judul besar Ramadan. Ramadan dihadirkan kepada kita untuk memberikan pahala besar. Bagaimana puasa dirahasiakan, kata Nabi, as-siyamu li, dalam hadis qudsi, puasa itu hanya aku yang tahu berapa takaran pahalanya. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan langsung balas. Ana yang aku langsung balas, kata surprise Allah. Belum pahala yang lainnya, di sana ada tarawihnya, di sana ada, bahkan ada satu malam harganya lebih baik daripada 1000 bulan, semuanya insya Allah. Tidak mengapa kita ulang-ulang sebagai ya tadakir, mengingatkan. Ya. Agar kita terus semangat dan terus semangat. Karena biasanya ikhwan, ya, keadaan Ramadan itu semakin menjelang akhirnya semakin memuncak. Masalahnya, ya, tidak sedikit hamba yang beriman semakin menjelang akhir Ramadan semakin kendor. Ya. Semakin sibuknya dengan urusan dunia. Ya Allah, sibuknya dengan baju baru. Ya. Sibuknya dengan persiapan makanan, persiapan Idul Fitri, bergelantungan, mudik, ya. Padahal subhanallah. Ya, bahwasanya menjelang akhir Ramadan, Allahu Akbar, nanti kita sudah ketahui bagaimana gagahnya, dahsyatnya Rasulullah SAW. Apalagi kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, sudah hatta istrinya dia tinggalkan. Hatta istrinya, hatta ranjangnya dia tinggalkan. Dia bersahaja merapat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, luar biasa, ini adalah judul Ramadan. Kemudian apalagi mengangkat derajat. Allahu Akbar. Allahumma rfa'.
darajatina. Ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah. Naam, dan itu judul Ramadan. Bagaimana Ramadan dihadirkan untuk mengangkat derajat kita. Allahu Akbar. Karena kita ingin diangkat derajat. Karena bila yang mengangkat derajatnya Allah, tidak mungkin ada yang bisa menurunkan derajat kita. La'allakum tattaqun, itulah judul besar Ramadan. Nah, ma'asal muslimin kamallah. Begitu juga hadiah hebat. Itu di dunia, di akhirat. Pernah kita sampaikan di akhirat, subhanallah. Ya, Allah anugerahkan kepada kita syafaat, itulah janji. Ya, di balik Allah hadirkan Ramadan ada syafaat. Puasa kita akan berbicara, ay Rabb, mana'atuhu siyam, mana'atuhul aqla wa syarq. Aku larang dia dulu makannya dan minumnya. Fasyafi'ni fi, berikanlah aku syafaat, berikanlah syafaatku kepadanya. Naam, subhanallah, pembebasan api neraka dan diumumkan itu setiap malam. Ya, ada berita acara pembebasan neraka, ikhwani, azza wa jalla, Allahu akbar. Ya, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka dan itu setiap malam. Setiap malam ada pembebasan dari api neraka, ya Allah, ya Rabb. Ya, luar biasa. Ini adalah kabar yang sangat menakjubkan. Selesai, ikhwan. Kalau sudah bebas dari neraka, tidak akan ada tempat bagi mereka kecuali surga, dan itu pasti. Ya, itu pasti, bahkan sudah disediakan. Subhanallah, ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ala amrin adkhulu bihil jannah. Ya Rasul, ya, kabarkan aku satu amalan yang memudahkan, sangat mudah aku masuk surga. Qala, maka dijawab oleh Nabi SAW, alaika bisyam la mislalah. Tetapi maka hendaknya kamu banyak berpuasa, tidak ada bandingnya. Hendaknya banyak berpuasa, tidak ada bandingnya. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, as-sa'imina was-sa'imat. Orang-orang yang banyak puasa, baik laki-laki maupun wanita, a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Ikhwani, Allahu akbar. Maka subhanallah, jiwa mana yang tidak terpanggil? Hati mana yang tidak terpaut? Ya, sanubari mana yang tidak termotivasi untuk kita menguatkan, sehingga kita mendapatkan dua kriteria tadi, kriteria kebahagiaan. Naam, farhatun inda fitrihi wa fathatun inda liqa'i rabbi. Bahagia ketika kita berbuka di dunia dan bahagia ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ayolah kita sempurnakan dan sempurnakan. Barangkali hari ini ya sedikit ya sebagai mudzakarah saja. Ya, seputar yaitu mengingatkan kembali amalan-amalan yang jangan sampai kita luput. Dan insyaallah kita pertemuan selanjutnya, kalau bertemu dengan saya lagi nanti insyaallah, kita akan mendulang hikmah-hikmah Ramadan, hikmah-hikmah shaum. Ya, mendulang makna firman Allah, la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Apa maksudnya? Agar kalian bertakwa. Sehingga kita menjadi manusia hebat dari madrasah Ramadan, dari university Ramadan, insyaallah. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ya, terkait dengan kesungguhan kita di bulan Ramadan, subhanallah, ada amalan yang khusus, yang umum, ada amalan umum yang tentunya tidak terikat hanya di bulan Ramadan. Saya kira insyaallah maklum. Ya, dan harganya lebih gagah di bulan Ramadan daripada di luar Ramadan. Ya, contoh apa amalan umum, akhi? Salat 5 waktu, ya. Salat 5 waktu. Ya, amalan umum. Ya, apalagi misalkan amalan umum, ikhwan. Nah, ana ingin kasih tahu, ana ingin kabari ikhwan semuanya. Amalan umum yang sangat mudah ketika kita tidak mampu setiap saat melakukan amalan-amalan khusus. Ya, yang dikhususkan, yang istimewa di bulan Ramadan adalah saya mengajak kepada semuanya, ikhwani, ketika tidak ada aktivitas apapun di bulan Ramadan ini, misalkan lagi, ya, imma dia lagi sibuk yang lain, atau dia lagi mungkin ya keletihan, ya, dari baca Quran, dari yang lainnya, maka ikhwani subhanallah, amalan yang sangat ringan, amal umum yang kita dapat lakukan di
Ya, detik-detik Ramadan itu banyaklah zikir kepada Allah. Banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ringan enggak antum mengucapkan akhi sambil di jalan apa? Tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, istighfar, Allahu akbar. Sangat ringan. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena subhanallah, Ramadan itu saya sering sampaikan kepada santri, Ramadan itu detiknya mutiara. Detiknya, bukan menit. Ya, detiknya adalah mutiara. Maka jangan sampai mutiara itu bertebaran, ya, berhamburan. Lalu kita tidak dapatkan. Sekali lagi, Ramadan itu detiknya mutiara. Dan dia berjalan begitu cepat. Ya, berjalan begitu cepat. Bayangkan coba, sekarang kita sudah hari keberapa nih? Hari keempat kan ini? Ya Allah. Hari keempat, Masya Allah. Begitu cepatnya, sekarang sudah hari keempat. Tidak kerasa besok hari kelima. Ternyata tiba-tiba hari ke-20. Tiba-tiba sudah Idul Fitri. Nggak kerasa. Sementara sudah berapa? Ya, ibadah yang telah kita lakukan. Sudah berapa? Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, luar biasa. Maka minimal nih, amalan umum kita adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah. Zikrullah azza wa jalla. Zikrullah azza wa jalla. Karena kalau amal-amal saya kira sudah cukup antum, Masya Allah ya. Tapi sedikit sekali. Makanya akhi, Nabi pernah ditanya, ya, tentang ibadah-ibadah besar yang paling utama. Nabi ditanya, ayul haji afdal. Nabi ditanya, ayu salati afdal. Nabi ditanya, ayu zakati afdal. Ayu saumi afdal. Nabi ditanya, ikhwan, haji yang seperti apa yang paling utama? Salat yang paling apa? Seperti apa yang paling utama? Zakat yang seperti apa yang paling utama? Termasuk saum yang seperti apa yang paling utama? Apa jawaban Nabi? Ada yang tahu jawabannya, Ustaz? Aktsaruhum lillahi dzikra. Tuh jawaban Nabi SAW. Ya, yaitu orang yang puasa yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak zikirnya. Ya. Maka ikhwani subhanallah, yuk Anda mengajak kepada semuanya subhanallah melakukan amalan yang sangat mudah bisa antum lakukan berjuta-juta kali tanpa antum menyiapkan waktu. Tanpa antum mengkhususkan waktu, biaya, tenaga, bisa antum lakukan. Aktsaruhum lillahi dzikra. Mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan subhanallah, ketika kita sedang tidak baca Quran, ketika kita tidak sedang kegiatan ya manfaat-manfaat dari ibadah-ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka ya perbanyaklah zikir kepada Allah. Apa saja? Ya tasbih, subhanallah, alhamdulillah, tahmid, Allahu akbar, tahlil, la ilallah, istighfar, astaghfirullah azim. Untuk mengisi detik-detik Ramadan kita. Karena sekali lagi, Ramadan detiknya mutiara. Ramadan detiknya mutiara. Maka jangan sampai disia-siakan. Taib ma'asyar muslimin rahimakumullah. Selanjutnya tentunya adalah subhanallah, ada amalan yang dikhususkan oleh Allah, dan insyaallah ini ya sekedar kembali lagi mengingatkan, ya tentunya amalan yang paling gagah di antara yang gagah-gagah yang lain, ada 3 amalan yang secara istimewa dikhususkan di bulan Ramadan, ya yang dilakukan dari awal Ramadan. Apa 3 amalan itu? Akhi, kira-kira? Saum, tarawih, wa qiraatil Quran. Ya. Saum, tarawih, dan qiraatul Quran. Allahu akbar. Insyaallah bukan sesuatu yang asing ya. Ini 3 amalan tergagah. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan bahwa di dalam bulan Ramadan terdapat 2 jihad. Bagi orang yang beriman, di bulan Ramadan ada 2 jihad. Jihad malam dan jihad siang. Ya.
Naam, adapun jihad siang kata beliau yaitu ia berpuasa. Melawan segala hawa nafsu kita, keinginan-keinginan jiwa yang berkontradiksi dengan keridhaan Allah. Bukankah Anda mau makan? Apalagi sekarang nih ya. Mau minum. Ketemu istri kita, kita mau bertemu dengan istri kita, jihad. Tapi kita halangi, kita berjihad. Melawan hawa nafsu kita, jihadun nafs. Ada dua jihad jiwa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu jihad siang melawan hawa nafsu kita. Dan jihad malam, ya, jihad malam yaitu kita berdiri tegak menghadap Allah Subhanallah, sujud dan ruku, melakukan ibadah yang tidak disyariatkan berjamaah kecuali di bulan ini, yaitu apa? Tarawih. Ya, itu ibadah tarawih. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah. Naam. Maka kemudian Al-Qur'an. Maka ma'asal muslimin adalah ibadah yang ya perlu antum betul-betul perhatikan, betul-betul jaga. Ya, jangan sampai tiga ibadah ini ya, jangan sampai tiga ibadah ini tidak sempurna. Ya, apalagi puasa yang merupakan rukun, sepakat tidak ada yang berselisih, ada fardhu ain. Nah, maka bagaimana kita betul-betul sempurna puasa? Baik dari deadline waktunya, jangan sampai ya lewat atau kurang. Ya. Wakulu wasrabu. Ya, wakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan terus minum tidak mengapa, kata Allah, sampai terbit fajar, yaitu subuh, dan terus kita berpuasa sampai ya wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim. Yaitu dengan tenggelam matahari, maka dengan tenggelam matahari tersebut sudah berbuka. Ma'asal muslimin kamallah. Maka selama kita berpuasa, puasa yang artinya al-imsak, hakikat, dan ini merupakan hakikat puasa al-imsak atau imsak. Kita ini dengar tuh pengumuman imsak gitu ya. Ya, itu hakikat puasa yang artinya menahan diri. Puasa yang artinya imsak, yang artinya menahan diri. Dan ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, jangan sampai kita ini salah persepsi ya. Nabi meluruskan persepsi yang salah. Ya, kata Nabi SAW, laisa siyamu minal akli wasyurb. Salah, kata Nabi. Kalau Anda menganggap puasa itu sekedar dari tinggalkan makan dan minum dan syahwat, salah, keliru. Yes, sepakat itu wajib antum tinggalkan, batal kalau antum makan, batal kalau antum minum, batal kalau antum syahwat antum umbar dengan menggauli istri antum sengaja, semuanya di bulan Ramadan. Ya, itu tidak ada perselisihan. Tapi bukan hanya itu. Wa innamas siyamu minal lagwi war rafati. Ya, sesungguhnya puasa juga dalam rangka menjaga diri kita dari perkara sia-sia. Akhi, subhanallah, kata para ulama, kalau perkara sia-sia saja hendaknya dijaga, jangan sampai dilakukan, apalagi perkara haram. Ya, apa perkara sia-sia? Misalkan banyak, nyanyikan waktu, ya, membazirkan harta dan seterusnya, perkara sia-sia yang tidak manfaat. Makanya kata Nabi, warrafas, dan perbuatan rafas. Rafas ini maknanya banyak, ikhwan. Secara umum semua perbuatan dosa itu rafas. Ya, secara khusus yaitu rafas itu terkait dengan lisan. Lisan melakukan rafas. Ya. Naam. Yaitu berkata-kata buruk, berkata kotor, berkata jorok. Ada kedustaan, ada cacian, ada makian, ada ngibulan, gitu ya. Dan seterusnya. Dan secara khusus lagi rafas itu menggauli istri di siang Ramadan. Ya. Naam. Maka kata Nabi, fa idza kana saumu ahadikum, kalau kalian sedang puasa. Kalau kalian sedang puasa, dan kita lagi puasa sekarang. Fala yarfus wala yafsuk wala yafsuk. Maka jangan sekali-kali kalian rafas.
wala yaskhub, dan jangan mencela, mencaci, memaki, mengumbar amarah, cacian, makian. Wala yafsuk, dan jangan melakukan kefasikan. Al-khuruj an ta'atillah, al-fisku, kata para ulama, al-khuruju an ta'atillah. Ya makanya aneh kalau ada orang ya akhi, Masya Allah puasa tapi dia tidur dari subuh sampai maghrib. Dohornya wes bablas. Bahkan mungkin gak jamaah gitu. Ya. Bagaimana dia puasa meninggalkan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah, lebih wajib. Bagaimana dia puasa tapi dia melanggar aturan main Allah SWT. Maka ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Sempurnakan puasa. Makanya kata Nabi, man lam yada' qawla zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan senantiasa melakukan kedustaan, berbohong, mengibul, ngadu domba, dan seterusnya. Wal jahla, dan melakukan kejahilan. Perbuatan bodoh. Kebodohan yang tidak dilegalisasi, tidak legal dalam agama kita, dalam syariat kita, maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'ama wa syaraba, maka Allah tidak butuh, katakan. Allah enggak butuh. Ya. Upayanya dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah enggak butuh puasa dia. Ya Allah, enggak enak banget, akhi. Kayak antum tuh Masya Allah. Antum kebayang enggak? Ya, antum udah siapkan segala sesuatu, makanan, minuman, dibawa kepada seseorang yang antum harapkan dia, antum diterima apa yang antum yang bawa, lalu pas datang antum, aku nggak butuh apa yang kau bawa. Waduh, enak nggak? Ya nggak enak. Ya Allah, kita sudah sahur, kita sudah nggak makan, nggak minum, lalu Allah nggak butuh dengan puasa kita. Ya, Subhanallah, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, ya, puasa yang buruk ya, puasa yang jelek, puasa yang tidak ada harga di sisi Allah, cuma dapat haus dan lapar. Ya. Al-ju' wal 'atas saja, kata Nabi, adalah puasa orang-orang yang hanya meninggalkan yang halal. Saya sering ulang-ulang kalimat ini. Itu puasa orang-orang yang hanya meninggalkan yang halal. Ya, dari makanan, dari minuman, dari istri, halal. Makanan di rumah kita, minuman di rumah kita, istri kita di rumah kita, halal. Naam, tapi dia tinggalkan. Tapi sekedar meninggalkan yang halal. Maka ma'asyal muslimin, ya sudah. Berarti dia hanya dapat, ya, yaitu lapar dan dahaga dan tertahan syahwatnya. Adapun pahala dia tidak dapatkan. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ini jangan sampai kita, ya, maka sempurnakan puasa. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada semuanya yang hadir di sini, ya, kira-kira selama di bulan Ramadan ini, dari seluruh tubuh kita apa saja yang puasa? Dari seluruh badan kita ini apa saja yang berpuasa? Dari seluruh tubuh kita apa saja yang berpuasa? Naam, seluruhnya. Seluruh tubuh kita berpuasa, ikhwan. Yang hakikatnya tadi apa? Al-imsak. Yaitu menahan diri. Ya. Nah, maka lisan kita berpuasa, tangan kita berpuasa, mata kita puasa, telinga kita puasa, naam, kaki kita puasa. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim subhanahu, tidak keluar dari orang yang puasa kecuali lisan yang thayyib. Tidak keluar dari amalan-amalan orang yang berpuasa kecuali amalan-amalan yang saleh. Ya. Idza takallama ya bi kalamin thayyib wa kharaja minhu al-a'malu shalihah. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ini yang ya perlu kita camkan. Ikhwani fillah, untuk menyempurnakan puasa kita. Baik. Ikhwani fillah azakum, itu puasa. Yuk kita sempurnakan, akhi. Allahu Akbar. Kita di satu sisi gembira kita. Alhamdulillah masuk Ramadan dan gembira hari ini kita mau berbuka. Tapi sebetulnya di satu sisi kita sebetulnya, Masya Allah ya, pilu ya. Sudah 4 hari, ini hari keempat sudah lewat Ramadan. Tidak mengapa insya Allah. Tinggal kita tanya apakah kita sudah sempurna atau belum. Ya, maka kita katakan insya Allah mudah-mudahan belum terlambat.
Masih tersisa 26 hari, yuk terus kita sempurnakan. Kemudian ma'asyal muslimin rahimakumullah, yang kedua dari amalannya adalah qiyamul lail. Allahu akbar. Akhi, apa yang dikehendaki dari salat? Yang dikehendaki dari salat adalah khusyuknya. Ya, dan bagus dan khusyuknya. Maka sekedar tarawih, mungkin orang semuanya tarawih. Ya. Naam. Dan memang jangan ditinggalkan tarawih, karena ini merupakan ibadah khusus di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa, siapa yang qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan penuh dengan iman dan ihtisab, Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Allah Akbar, jangan sampai tinggalkan tarawih. Namun ketahuilah bahwasanya tarawih adalah salat yang dituntut. Di dalam salat Allah katakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, sungguh bahagia orang yang beriman, mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk di dalam salatnya. Tumakninah, tenang, damai. Oleh karena itu subhanallah, Aisyah radhiyallahu an memberikan gambaran tentang bagaimana salatnya kekasih Allah yang paling gagah, sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, kana Nabi SAW yusalli arba'an. La tas'al an tulihinna wa husnihin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, beliau salat 4-4. Salat 4-4. Walaupun diterjemahkan oleh Aisyah dalam riwayat yang lain, yusallimu fi kulli raka'atain, Nabi salat setiap 2 rakaat. Nabi salam, yusallim fi kulli raka'atain, Nabi salam setiap 2 rakaat. Sebagaimana hadis yang lain, salatul laili masna, salat malam 2-2 memang. Jadi 4, ya apa? Kata Aisyah, Nabi SAW salat 4-4. Maksudnya 2 salam, lalu Nabi istirahat. Makanya diistilahkan oleh Imam Ibn Abbas tarawih. Tarawih dari kalimat tarwih, artinya istirahat. Ada seringan istirahatnya. 4, ya 2 istirahat lagi. Menjelang witir. Bukan itu yang kita bahas. Kata Aisyah, la tas'al antulihinna wa husnihin. Itu salat Nabi. Jangan kau tanya panjang dan bagusnya salat tarawih Nabi SAW. Qiyamul lail Nabi SAW. Jangan kau tanya panjang Allah dan bagusnya salat Nabi. Ya, panjang, yaitu dia tidak terburu-buru. Dan bacaannya pun Masya Allah. Ya. Naam, disenyalir subhanallah, para salaf dahulu, ya, mereka terkadang membaca dalam satu rakaat 200 ayat. Bayangkan 200 ayat. Bahkan sebagian mereka ada yang menghatamkan Quran setiap malam dengan tarawihnya. Ya sudah ikhwani, mungkin kita tidak sampai kepada segagah mereka. Tapi ya minimal jangan sampai sholatnya kayak apa itu? Ayam masukin jagung. Ya. Bahkan sebagian naudzubillah berbangga dengan gaya sholat seperti itu. Allahu Akbar. Naam, sujud belum sempurna sudah bangun apa? Ruku belum sempurna sudah bangun. Ya Allah, Fatihah juga tidak kedengeran kecuali aminnya. Ya, Fatihah yang ditunggu aminnya. Ya Allah, sampai ada cerita, ya Allah, naudzubillah, cerita yang sangat miris. 23 rakaat cuma beberapa menit saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Miskin. Wallahi sangat miskin. Maka la ilaha illallah akan lewat 30 malam begitu saja. Akan lewat 30 malam begitu saja. Jangan kau tanya bagusnya sholat Nabi, bagus berdirinya, bagus rukunya, bagus sujudnya. Ya perlu dengan ikhlas, penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan, yaitu Masya Allah sesuai tentunya dengan tuntunan Nabi SAW dan tadi watulihina, panjangnya sholat Nabi SAW, panjangnya sholat. Oleh karena itu ma'asyar muslimin, tanpa kita mengatakan harus berapa, silakan, ya, apa yang Anda mampu, tapi jangan sampai antum, ya tadi sholatnya matukan ayam matuki jagung, ya. Makanya kalau ditanya, sebagai ulama mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan,
Ya, apakah 12 atau 23? Maka subhanallah kata beliau, ini bukan pertanyaan yang terlalu kita perselisihkan. Ya. Naam, mana yang lebih mudah bagi antum? Barangkali kalau antum akan lama bacaannya, ambil yang 11 rakaat. Dan itu yang sering dilakukan Nabi SAW. Panjang. Ya, ambil yang 11 rakaat. Tapi mungkin agak pendek, tapi jangan kependekan. Nun, Allahu Akbar, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Gitu 23 rakaat. Mungkin agak pendek kan dikit. Ya. Mungkin semoga ya Allah yang ikut kajian di hari ini, ya Allah, di ini sore Ramadan mustajab. Ya, semoga insya Allah satu saat kita semuanya menikmati salat tarawih di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu 23 rakaat. Ya. Naam. Masjid Nabawi 23 rakaat. Tapi Masya Allah satu rakaatnya luar biasa. Ya, bisa sampai 2 sampai 3 jam. Maksudnya sholatnya. Ya begitu. Ya, itu pendeknya mereka bacaan. Di kita ini yang lebih parah lagi cuma 8 rakaat bacanya kuliah puluh. 11 rakaat bacanya cuma kuliah. Ya ikhwani subhanallah. Maka yuk, makanya Nabi SAW mengatakan dasar melakukan tarawih itu apa? Imanan wahtisaban. Ya, penuh dengan keimanan. Iman yang isinya cinta. Iman yang isinya keikhlasan. Iman yang isinya kesungguhan. Iman yang isinya rasa takut. Iman yang isinya harapan besar. Dengan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, yuk sempurnakan tarawih. Bagi laki-laki tentunya di masjid utama. Bagi wanita tidak ada yang dilarang ke masjid. Naam tarawih. Maka ma'asyar muslimin, ayo berbondong-bondong. Dan ini bagian daripada syiar Allah di bulan Ramadan. Ya, begitu semarak, hiruk pikuk, Masya Allah, ya bersautan. Dari satu masjid ke masjid yang lain. Naam kita membesarkan Allah, Allahu Akbar, bertakbir. Dan memperbanyak sujud dan ruku di malam Ramadan. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, semoga Allah terima amal soleh kita. Naam. Fadal. Kita pernah umumkan bahwa di Riyadhus Shalihin yang dekat-dekat sini mau tarawih di sini monggo. Dan di sini ada beberapa pilihan. Antum mau yang berapa? Setengah juz ada. Di Masjid SMP nih di belakang saya. Ya. Ada yang di Masjid SMA juga sama, setengah juz. Kalau antum masuk sedikit di sebelah sana ada Masjid Hufadz itu 1 juz. Untuk khusus para penghafal Quran. Masya Allah ya. Naam, fadal, monggo. Ya, kalau antum mau ikut tarawih bersama kami di sini. Ikhwani fillah azani wa'alaikum. Naam, selanjutnya adalah masuk qiraatul Quran. Allahu Akbar. Ya. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala syariatkan Ramadan, Allah sambung dengan ayat syahrul Ramadan. Lihat ayatnya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lalu Allah katakan puasa itu hari-hari yang terbatas. Lalu Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an. Allahu Akbar. Ramadan syahrul Qur'an. Bahkan dipilih di bulan Ramadan malam terkhusus. Ya, malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin. Ya, kami turunkan Quran di malam yang penuh berkah. Itu malam itu Lailatul Qadar. Oleh karena itu sudah bukan sesuatu yang rahasia lagi. Bagaimana sepak terjangnya Nabi SAW, gagahnya Nabi bersama Quran, ya di bulan Ramadan. Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, kata beliau, ya dari sahabat Abu Hurairah, adalah Jibril, ya, yu'ridu ala Nabi SAW Al-Quran kullu amin marratan. Ya, memurajaah dan membaca Al-Quran, mengulang Al-Quran bersama Nabi SAW setiap malam, setiap tahun 1 kali. Yaitu di malam-malam Ramadan. Ya. 1 kali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Bahkan kata beliau, ya, fa'arada alaihi marrataini fil am alladhi qubida fi.
Bahkan di tahun wafatnya Nabi SAW, Jibril datang 2 kali. Allahu Akbar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, banyak cerita yang sering kita dengar. Bagaimana gagahnya dahulu para salaf bersama Al-Quran. Al-Ibrahim An-Nakhai bercerita tentang Al-Imam Al-Aswad. Kata beliau, kan Al-Aswad yakhtimul Quran fi Ramadan kulla lailatain. Allahu Akbar. Al-Imam Al-Aswad menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 2 malam sekali. Dan subhanallah, saya kemarin ngobrol dengan seseorang. Saya katakan memang sangat mungkin. Ya, pertama memang bacanya bukan baca yang lambat ya. Baca yang agak cepat. Tapi tidak mengurangi tentunya ya kesempurnaan makhrajnya. Misalkan ya, untuk kata A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Itu yang pertama, agak cepat. Yang kedua, fokus. Maksudnya ya memang tidak ada kegiatan yang lain. Dan memang dahulu para umat salaf begitu. Subhanallah, sebagian mereka akhi, kalau sudah masuk Ramadan mereka masuk rumah. Mereka tutup kegiatan yang lain, mereka tutup kitab hadis mereka sebagaimana Imam Malik, ya. Lalu mereka fokus dengan Quran. Itu sekalipun bisa. Sehari sekalipun bisa. Al-Imam Aswad 2 kali sehari hatam. Baik, ya. Kemudian Salam bin Abu Muti', beliau bercerita tentang Qatadah. Imam Al-Qatadah, Qatadah bin Di'amah As-Sadus. Apa kata beliau? Kata Salam bin Abu Muti', kana Qatadah yakhtimul Quran fi 7. Qatadah itu di luar Ramadan menghatamkan Quran 7 hari sekali. Jadi kalau di Ramadan menghatamkan Qurannya 7 hari sekali. Fa idza jaa Ramadan khatama fi kulli 3. Kalau sudah masuk Ramadan, maka beliau menghatamkan 3 kali sehari. 3 hari sekali. Kalau sudah masuk Ramadan 3 kali sehari. Fa idza ja'al asr. Dan apalagi ketika dan apabila masuk ke 10 hari terakhir, khatama kulla lailah. Maka beliau mengatakan setiap malam. Allahu Akbar. Ya. Allah, lihat begitu hebatnya kebersamaan mereka bersama Al-Qur'an. Allahu Akbar. Makanya Imam Malik mengatakan Ramadan ma'al Quran. Ramadan ma'al Quran. Ramadan bersama Al-Quran. Baik, cerita yang tidak asing tentang kita dengar. Rabi' ya, Rabi' bin Sulaiman. Baik, bercerita tentang yaitu sahabatnya Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? Kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadan 60 khatamah. Adalah Syafi'i menghatamkan ya Allah Al-Quran dalam bulan Ramadan 60 kali hatam. Akhirnya subhanallah, tidakkah kita terpanggil? Naam. Dan cerita-cerita yang banyak sekali disebutkan dalam Syiar A'lamun Nubala oleh Az-Zahabi. Contoh juga ya Al-Qasim, dia bercerita tentang bapaknya. Al-Qasim bercerita tentang bapaknya, kana muwadhiban ala salatil jama'ati wa tilawatil Qur'an, yakhtimu kulli Jum'ah. Bahwasanya abahnya senantiasa masyaallah tidak pernah tertinggal salat jamaah, baca Quran dan menghatamkan setiap Jumat. Wa yakhtimu Ramadan fi Ramadan kulla lailah. Dan kalau sudah masuk ke Ramadan dia hatamkan setiap malam. Ya Allah. Dan memang mereka fokus. Allahu Akbar. Malu kita ya mendengar cerita-cerita itu. Kita hanya bisa bercerita atau mendengar cerita. Nas'alullah taufik. Semoga Allah berikan kita taufik, ikhwan. Kita mengatakan bahwasanya kita ini Masya Allah salafi ya. Ya, bermanhaj ya salaf. Namun subhanallah amalan kita jauh dari amalan salaf. Bagaimana kesungguhan mereka di dalam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, kalau mereka hatam sekian, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Maka tentunya subhanallah hendaknya kita lebih gagah, lebih dahsyat, ya. Maka itu barangkali ikhwani di sore hari ini mengingatkan 3 amalan besar di bulan Ramadan, ya mumpung masih kita berada di bulan Ramadan.
Yaitu apa itu? Puasa dan sempurnakan, salat malam dan sempurnakan, dan yaitu na'am Ramadan ma'al Quran. Bersama Al-Quran. Lailan wa nahara. Siang dan malamnya bersama Kitabullahi Azza wa Jal. Ya, maka jangan merasa rugi ikhwan tidur lebih sedikit di bulan Ramadan. Atau mengatakan, aduh aku ya tidurnya sedikit sekali di bulan Ramadan. Jangan pernah merasa rugi. Justru rugi kalau kebanyakan tidur. Ya. Wallahu alam. Kita lanjut esok hari, atau di waktunya. Ya, mungkin esok hari bersama Ustaz yang lain. Ada safar, ya. Soalnya kita ketemu Jumat pun tidak ada masalah anak kita. Ya, ngabuburit ya. Acara ngabuburit. Wassalamualaikum Muhammad. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan bagi dari yang ikut bersama kita. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadar. Alhamdulillah. Baik. Cukup berarti? Baik. Ya, kalau dicukupkan, mati, apanya mati? Kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum salaamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.